Selamat sore, jumpa kembali dengan Profesor Faisal Santiago, Ketua Program Dr. Hukum Universitas Borobudur. Sore ini saya akan membahas, ada pertanyaan dari mahasiswa dan para netizen yang mereka bertanya, Prof, apakah dalam kegiatan bisnis itu perlu adanya suatu kontrak bisnis? Itu pertanyaannya. Lalu saya menjawabnya bahwa kita ketahui bisnis itu adalah tujuan akhirnya adalah mencari profit. Ya, pasti dalam mencari profit itu ada dua cara. Caranya dengan cara legal atau caranya ilegal. Tentu kita tidak akan berbicara secara ilegal. Tentu kita akan mengatakan bahwa bisnis yang dibangun untuk mencari profit itu adalah harus dengan cara legal. Nah, bisnis tidak bisa berjalan atau dijalankan dengan sendiri. Pasti melibatkan dengan orang lain atau melibatkan pihak-pihak lain. Nah, begitu melibatkan pihak-pihak lain, maka kita harus adanya suatu perjanjian, ya. Kenapa harus adanya suatu perjanjian? Karena dengan adanya perjanjian adalah untuk menjaga marwah bisnis itu yang dibangun, ya. Karena bisnis yang dibangun secara legal pasti akan berkomitmen dengan apa yang telah mereka perjanjikan atau yang telah disepakati oleh mitra bisnisnya atau orang lain yang ikut berbisnis dengan kita misalkan, ya. Nah, biasanya itu dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian. Jadi dengan adanya perjanjian itu menjaga-jaga supaya apa? Supaya para pihak itu komit terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, sehingga tidak bisa mereka melakukan kegiatan bisnis itu di luar apa yang telah mereka sepakati. Kalau mereka menyimpang dari apa yang telah disepakati, maka itu akan menimbulkan bisa perbuatan melawan hukum atau bisa menyebabkan pada umumnya adalah wan prestasi. Nah, kenapa dikatakan wan prestasi? Karena salah satu pihak adalah tidak menjalankan isi kesepakatan yang telah mereka sepakati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, timbul pertanyaan dari salah satu pihak, ternyata perjanjiannya itu mereka bikin atau kita buat pada waktu itu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati. Tidak mungkin. Karena perjanjian itu dibuat pasti akan mengacu pada pasal 1320. Apa itu 1320? Pertama adalah akan berbicara adanya kata sepakat. Artinya dengan adanya kata sepakat, apapun yang dituliskan atau dituangkan dalam perjanjian sudah disepakati oleh para pihak. Sepakat. Nggak mungkin kalau tidak sepakat Anda tanda tangani. Itu timbul pertanyaannya. Karena Anda tanda tangani, maka apa yang menjadi isi dalam perjanjian itu disepakati. Yang kedua adalah cakap. Kenapa saya katakan cakap? Ya karena Anda waktu menulis atau membaca perjanjian itu mengerti. Cakap, baik secara untuk membuatnya maupun cakap dalam arti kata mengerti dan memahami apa isi makna dari perjanjian tersebut. Bahkan harus tahu juga, ya, apabila terjadi masalah hukum juga mengerti. Apabila tidak menjalankan isi dari perjanjian itu juga mengerti. Maka dikatakan cakap. Jadi tidak mungkin nanti pada ujungnya saya tidak mengerti, saya tidak paham. Itu tidak. Itu hanya sebagai alibi untuk mengaburkan permasalahan yang terjadi dari perjanjian tersebut. Nah, yang ketiga adalah hal tertentu. Kenapa hal tertentu? Ya, pasti setiap orang, para pihak yang dalam melakukan bisnisnya, kenapa melakukan atau membuat perjanjian? Pasti karena ada hal yang akan dia perjanjikan. Karena ada hal yang harus dia lakukan. Maka itulah definisinya mengapa hal tertentu itu harus paham. Jadi nggak mungkin
seseorang itu melakukan perjanjian itu karena tidak ada urusan, tidak ada bisnis yang dibangun, sekedar untuk membuat perjanjian. Saya pikir tidak, ya. Buang-buang waktu lah kalau sekedar membuat perjanjian tapi tidak ada apa yang harus diperjanjikan. Nah, yang keempat, ya, sebagian dari persyaratan 1320 adalah ada sesuatu yang legal. Artinya tidak boleh melanggar hukum, ya. Jadi sesuatu yang dilakukan dalam perjanjian itu niatnya baik, tidak ingin melakukan perjanjian atau kegiatan bisnis tujuannya adalah untuk membuat masalah hukum, ya. Jadi hukum itu ya nggak bisa dikesampingkan, harus kita menjalankan dalam kegiatan bisnis. Jangan sampai kita melanggar hukum. Nah, setelah perjanjian itu disepakati, maka akan menjadi 1338. Apa itu 1338? Adalah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Karena sudah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk patuh dan taat kepada perjanjian yang telah disepakati. Harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang sudah ditandatangani itu, ya. Nah, karena itu sudah menjadi undang-undang, maka apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari undang-undang tersebut, itulah dikatakan wan prestasi. Ya, kalau sudah wan prestasi, apapun ceritanya, ya kita harus bagaimana menyelesaikan wan prestasi tersebut. Apakah itu akan berbicara mengenai ganti rugi? Apakah itu akan bicara mengenai denda? Apakah itu akan bicara mengenai pembatalan suatu perjanjian dan seterusnya? Itu semua sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Jadi sekali lagi, pertanyaan tadi saya jawab bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis perlu adanya suatu perjanjian, karena dengan perjanjian akan menjaga kepastian kita dalam melakukan kegiatan bisnis. Demikianlah obrolan sore kita pada hari ini, begitu mengenai pentingnya perjanjian dalam bisnis. Sampai ketemu dalam obrolan santai berikutnya dengan bahasan yang lainnya. Salam.